kami akan membahas materi Tripusat Pendidikan. Nah, sebelum masuk materinya, izinkan kelompok kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan Tripusat Pendidikan? Tripusat Pendidikan adalah 3 hal pusat yang berpengaruh dalam pendidikan. 3 hal ini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, pencetus istilah Tripusat Pendidikan adalah salah satu tokoh pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Tripusat Pendidikan meliputi 3 hal, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, 3 hal tersebut disebut dengan pusat pendidikan, peran, dan kedudukan. Nah, 3 hal tersebut juga bisa menggambarkan tentang pendidikan dari pendidikan itu sendiri, berarti mencakup 3 aspek, yakni transfer of knowledge, value, and skill. Maksud dengan transfer of knowledge, value, and skill yaitu transfer pengetahuan, transfer jati diri atau pribadi, atau bisa disebut juga nilai, dan transfer keterampilan. Jika hanya tentang jati diri atau nilai, maka itu disebut bimbingan. Jika pengetahuan saja maka dinamakan pengajaran. Jika hanya keterampilan saja disebut dengan pelatihan. Sedangkan yang dimaksud pendidikan adalah semua hal yang tercakup dalam lingkaran ini, jadi yang bertanggung jawab terhadap pembentukan semua hal ini, mulai dari nilai, pengetahuan, dan keterampilan, adalah 3 aspek tersebut, yaitu Tripusat Pendidikan, yakni sekolah, masyarakat, dan keluarga. Memasuki aspek yang pertama dalam Tripusat Pendidikan, yakni pendidikan keluarga. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang paling utama, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, dibesarkan, dididik agar mampu menyerap norma-norma yang dijunjung tinggi, serta dilindungi dengan penuh kasih sayang. Dalam pandangan konsep Tripusat Pendidikan, keluarga merupakan tempat atau alam yang pertama kali dikenal anak, dan merupakan lembaga pendidikan pertama. Maka dari itu, keluarga memiliki potensi besar mewarnai dan memberi corak karakter pada kejiwaan dan kepribadian anak. Peran lingkungan keluarga dalam pendidikan adalah penguasaan diri, penanaman nilai-nilai, dan peranan sosial lainnya. Peran ini merupakan dasar pembentukan terhadap anak, karena keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak, sehingga pembentukan dasar-dasar pribadi atau nilai-nilai dasar memang harus ditanamkan di dalam keluarga. Jika di dalam keluarga tidak ditanamkan sejak dini tentang aspek-aspek tersebut, maka ketika anak masuk dalam sekolah akan kesulitan dalam pengembangan dirinya. Jadi, dalam keluarga ini sangat penting sekali untuk menanamkan dasar-dasar kepribadian yang paling dasar. Kemudian teman bisa lihat pada slide ini, pendidikan sekolah di situ adalah pendidikan formal yang diperoleh seseorang secara teratur, sistematis, bertingkat, dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Jadi pendidikan sekolah yang di sini adalah yang dimaksud pendidikan formal. Kalau kita di Indonesia ada program wajib belajar dari pemerintah yang sebelumnya 9 tahun, nah menaikkan ke 12 tahun, kemudian 9 tahun sampai kelas 3 SMP, yang ke-12 tahun sampai kelas 3 SMA, atau lanjut ke perguruan tinggi. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari taman kanak-kanak, masuk ke sekolah dasar kelas 1 sampai 6, kemudian masuk ke SMP kelas 7 sampai 9, nah ke SMA atau SMK kelas 9 sampai 12, sesuai dengan kemauan atau fashion masing-masing siswa. Jadi fiturnya dan juga syarat-syaratnya, sebelum naik kelas harus ujian, nilainya harus cukup dengan bagian kalau mau masuk ke perguruan tinggi minimal lulus SMA dengan nilai sekian-sekian. Kemudian masuk selanjutnya yakni peran lingkungan. Nah, peran lingkungan sekolah ini menyelenggarakan pendidikan formal, non-formal, dan juga informal.
Nah, maksudnya dari formal, non-formal, ataupun informal ini yang ada di pendidikan. Kalau formal ini yang berarti tatap muka di dalam kelas sesuai dengan kurikulum yang ada. Ada guru yang mengajar, kemudian murid memperhatikan guru, murid bertanya dan memberikan interaksi kepada guru. Nah, pendidikan non-formal ini pendidikan yang tidak di kelas, yang tidak formal, yang ada mungkin di organisasi, di kegiatan-kegiatan luar kelas, seperti outbound kunjungan. Nah, itu termasuk yang non-formal. Nah, kemudian informalnya seperti yang mengadakan pelatihan, kemudian ikut kepanitiaan, kemudian menanamkan budi pekerti dan juga kebiasaan baik. Nah, yang terakhir itu ada penanaman kecakapan dan bekal hidup di masyarakat yang sukar didapat di lingkungan keluarga. Pendidikan masyarakat. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian pendidikan masyarakat, terlebih dahulu kita tahu apa itu masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan menyadari diri sebagai suatu kesatuan. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan peran antara lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami oleh masyarakat ini telah dimulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Peran dalam pendidikan masyarakat. 1. Mengembangkan potensi manusia. 2. Membentuk perilaku yang baik. 3. Mengintegrasikan sosial. 4. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. 5. Mengubah cara berpikir dan menginspirasi. 6. Mengembangkan kepribadian unggul. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.